Abioso. Bertemu lagi bersama saya Deska Arsela. Tentunya sudah sekian lama kita tidak bertemu. Sebelumnya kita terakhir bertemu dengan sahabat-sahabat literasi Braille, dan saat ini Balai Literasi Braille Indonesia sudah berganti nama menjadi Sentra Abioso, dan saat ini kita akan melanjutkan kembali sesi-sesi kita sebelumnya berbincang seputar literasi. Namun saat ini kita akan berbincang mengenai disabilitas, dan kemudian kebetulan saat ini saya didampingi oleh Bapak Kepala kita yang baru, Bapak Agung Hendrawan, selaku Kepala Sentra Abioso. Selamat siang Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan luar biasa pada siang ini kita juga kedatangan tamu yang luar biasa ya Pak, spesial, istimewa, jauh datang dari Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas. Kita kedatangan ketuanya langsung, Ibu Dante Aragmelia. Selamat datang Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Baik teman-teman, mungkin kita belum mengetahui apa sih Komisi Nasional Disabilitas. Mungkin baru dengar gitu kan, dan kita juga mungkin masih bertanya-tanya, loh kok Balai Literasi sekarang namanya jadi Sentra Abioso. Nah, saat ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Kepala dan juga Ibu Ketua dari KND, Komisi Nasional Disabilitas. Baik Ibu, selamat siang. Tadi dari Jakarta hari ini Bu, atau kemarin? Sudah beberapa hari lalu. Gitu. Ya. Sudah beberapa hari lalu Ya. ya Bu ya. Dan ini pertama kali ke Sentra Abioso ya Bu ya? Betul, sebagai KND. Oh gitu, sebelumnya berarti sudah ya Bu ya? Sudah ya. Gitu ya. Nah, untuk KND sendiri Bu, ini kan baru dibentuk atau gimana sih Bu sejarahnya sampai ada yang namanya KND gitu Bu, Komisi Nasional Disabilitas gitu. Baik, terima kasih sudah mengundang saya di sini ya untuk bisa bersosialisasi tentang Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas itu dilantik oleh Bapak Presiden pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Dan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang salah satu pasalnya memandatkan harus dibentuk Komisi Nasional Disabilitas. Untuk itu melalui Perpres nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, maka kami komisioner KND itu dilantik oleh Bapak Presiden pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Kami terdiri dari 7 orang komisioner, 4 orang komisioner penyandang disabilitas, termasuk saya salah satunya, dan 3 orang non disabilitas. Mandat pembentukan kami adalah untuk mengupayakan untuk terwujudnya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Berarti baru dibentuk tahun kemarin ya Bu ya? Ya. Jadi belum 1 tahun, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Berarti tadi sudah ada 7 orang ya Bu ya? 7 orang. Dan teman-teman, ini sekedar informasi, baru saja pagi ini KND juga melakukan sosialisasi dan fokus group discussion di sini ya Bu ya? Saresehan. Di Sentra Abioso. Mengundang berbagai pihak ya Bu ya? Ya, termasuk Bapak Wali Kota Cimahi. Betul. Jadi berbagai pihak diundang untuk mengetahui bagaimana program dan bagaimana KND saat ini ya Bu ya? Ya, dan ini prioritas kerja kami. Ya, KND itu karena lembaga baru tentu harus punya prioritas kerja ya. Sehubungan dengan isu tentang disabilitas itu kan ragamnya banyak, kemudian juga wilayah yang harus kita pastikan penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas juga itu seluruh Indonesia. Maka kami memiliki prioritas pertama itu yaitu melakukan konsolidasi baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, hari ini kami melakukan saresehan, mengundang Bapak Wali Kota, mengundang SKPD, jadi dinas-dinas yang ada di pemerintah Kota Cimahi, dan juga kami mengundang teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas. Pada prinsipnya kami ingin mendengar. Kemudian juga kami mengharapkan ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan upaya penghormatan terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
Dan kita sangat terhormat ya Pak Agungnya ketika ternyata KND memilih lokasi kami ya Sentra Abioso untuk jadikan lokasi FJD dan juga sosialisasi gitu Bu. Dan awalnya gimana gitu Bu bisa memilih lokasi kami gitu untuk dijadikan lokasi hari ini gitu? Kami itu bersinergi ya dengan semua pihak, termasuk teman-teman di daerah, baik itu pemerintah daerah ataupun kepanjangan tangan dari kementerian seperti dinas sosial atau kementerian sosial melalui sentra Abioso ini. Dan kemudahan akses sebenarnya yang kami lakukan sehingga kami bisa memilih tempat ini. Nah, karena kami memang saat ini kan meskipun kami ini lembaga independen bertanggung jawab kepada presiden, namun untuk hal teknis kami itu masih berada di Kementerian Sosial. Jadi secara anggaran ya, penganggaran operasional itu berada di Kementerian Sosial, sehingga ada kebijakan Kementerian Sosial yang memang juga perlu kami ikuti. Di antaranya selain ada hal-hal positif yang ketika kami memilih sebuah tempat, di antaranya Sentra Abioso untuk kami bisa bersinergi, hal yang lain juga tentu dari sisi efisiensi dan lain sebagainya, tentu ketika kita tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan dan kita juga bisa memanfaatkan dan berkolaborasi dalam bentuk lain, itu hal yang menjadi pilihan kami. Selain kami semua punya pengalaman dengan Abioso ini, teman kami yang tunanetra banyak disupport dulunya dengan mendapatkan bahan-bahan literasi, bahan-bahan belajar dari Abioso ini kan, sehingga saya pikir ini baik untuk kita jadikan tempat Sarasehan ini. Dan untuk Pak Agung, ketika awal mengetahui bahwa KND akan menyelenggarakan kegiatan di sini, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kami sangat menyambut baik apa yang menjadikan maksud dari KND untuk memanfaatkan fasilitas yang kita punya. Kami support, kami dukung penuh, dan bahkan kami pun ikut tadi dalam hal Sarasehan tersebut. Kami sangat mendukung apa yang dilaksanakan KND di Abioso ini. Seperti itu. Jadi ini sangat terhormat ya Pak tempat kami bangga bisa ikut dalam hal Sarasehan tersebut karena menjadikan dipilih oleh KND kegiatan ini ada di Abioso ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami juga merasa senang ya karena dapat kemudahan teman-teman dari organisasi SKPD bisa diterima di sini dan kami melakukan kegiatan Sarasehan dengan lancar Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oh, tadi memang berjalan dengan lancar. Ya. Alhamdulillah Bu ya. Dan ini kan berarti tadi KND baru 6 bulan ya Bu ya? Ya. Baru 6 bulan terbentuk. Nah, selama 6 bulan ini program apa saja Bu yang sudah dilakukan oleh KND? Ya, baik. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kami itu punya program prioritas ya, salah satunya adalah konsolidasi dan penataan serta penguatan kelembagaan baik internal maupun eksternal ya. Karena sebagai lembaga baru tentu kami belum punya perangkat, diantaranya peraturan KND, kemudian kode etik, SOP lain itu kami belum miliki, sehingga kami harus dulu mendudukan lembaga kami agar bisa melakukan operasionalnya itu kami tata itu semua. Selain juga kami mulai berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, termasuk kementerian itu mitra kami, ada 34 kementerian, ada 27 lembaga, ada 34 pemerintah provinsi, kemudian 416 pemerintah kabupaten dan 98 kota serta kurang lebih 83.000 ya desa. Nah, ini adalah mitra kerja kami, termasuk teman-teman organisasi penyandang disabilitas, dunia usaha dan industri, kemudian perguruan tinggi dan semua pihak ya dalam pentahelik atau multihelik itu menjadi mitra kami. Karena kami kan tidak bisa bekerja sendirian ya. Kami 7 komisioner perlu bersinergi dengan semua pihak. Nah, itu maka kami melakukan salah satunya kegiatan Sarasehan. Kemudian yang kedua tentu ada
prioritas yang kedua adalah pengembangan sistem, mekanisme, aspirasi, partisipasi dan pengaduan serta pemantauan dan advokasi. Jadi kami sudah mengembangkan sebuah kontak center disabilitas tanah air 143 atau disingkat DITA 143. Nah, kontak center ini menampung aspirasi dan juga pengaduan penyandang disabilitas ataupun organisasi penyandang disabilitas, keluarga atau pihak manapun yang ingin memberikan partisipasi, kemudian juga ingin melakukan pengaduan kepada Komisi Nasional Disabilitas. Nah, dari hal itu kami bisa merespon, namun respon kami tentu disesuaikan dengan peran dan fungsi kami. Ada hal-hal yang perlu direspon misalnya oleh Kementerian Tenaga Kerja karena itu terkait isu dengan tenaga kerjaan bagi penyandang disabilitas. Kemudian terkait dengan pelecehan atau kekerasan terhadap anak dengan disabilitas atau perempuan dengan disabilitas, maka kita akan isi kontak center itu dengan konten kerjasama yang telah kita kerjasamakan misalnya dengan Kementerian Tenaga Kerja, dan kita juga akan segera ber-MOU misalnya dengan Kompolnas untuk penanganan kasus-kasus seperti pelecehan, tindakan kekerasan. Kemudian prioritas kami yang ketiga adalah menganalisis situasi, tantangan dan rekomendasi sistem pendataan, karena selama ini kan yang menjadi tantangan utama kita adalah pendataan yang holistik, menyeluruh, itu belum ada gitu. Masih lembaga kementerian itu masih punya data masing-masing. Kementerian Sosial punya data penyandang disabilitas sendiri. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sama, punya data sendiri. Nah, kami berharap kami bisa menginisiasi agar ada satu data yang memang bisa menjadi referensi untuk semua pihak tentang penyandang disabilitas ini dan dijadikan sebagai pijakan untuk pembuatan regulasi bagi pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah percepatan dan harmonisasi kebijakan. Jadi kami berharap pemerintah daerah bisa punya peraturan daerah ya tentang penyandang disabilitas. Jika sudah ada peraturan daerah namun belum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka kita berharap ada revisi dan juga harmonisasi kebijakan-kebijakan lainnya di pemerintah daerah itu. Kemudian yang prioritas kami yang kelima yaitu kami mendorong ya pelibatan organisasi penyandang disabilitas, kemudian penyandang disabilitas dalam setiap proses ya, mulai dari proses pemantauan, evaluasi, advokasi dan juga upaya penghormatan bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, ini semua sedang kami kerjakan. Jadi kami sudah berkunjung dan berdiskusi dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami juga sudah berdiskusi dengan Kompolnas. Kami sudah berdiskusi dengan UNESCO. Kami sudah berdiskusi dengan PBB. Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah daerah. Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai wilayah. Kami mendengarkan aspirasi, kemudian kami juga berharap dari aspirasi itu kami juga bisa sama-sama ya mencarikan solusi seperti itu. Artinya 6 bulan baru dibentuk tapi sudah berjalan cepat ya Bu ya. Ya, kami harap begitu. Kami upayakan sebisa dan semampu kami untuk bisa per 1 Desember kami dilantik, Bapak Presiden menyatakan per tanggal itu juga kami mulai bekerja. Tapi Bu dari 5 program tadi berarti ya? Prioritas tadi. Prioritas ada nggak program unggulan dari KMD gitu, saya produk atau program unggulan gitu? Oke, baik. Kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, itu ada 22 hak penyandang disabilitas, mulai dari hak bebas dari stigma, hak kesehatan, hak pendidikan, kemudian hak keagamaan, hak olahraga, hingga hak rekreasi, kewirausahaan dan hak pekerjaan. Itu sama ya dengan hak yang dimiliki oleh non-disabilitas. Dan untuk penyandang disabilitas ada tambahan 7 hak untuk anak dengan disabilitas dan 4 hak perempuan dengan disabilitas. Nah, ini hak-hak ini tentu harus kami pantau upaya
pelaksanaannya seperti apa. Namun tentu saja kami tidak bisa bekerja untuk bisa melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi, advokasi, kerjasama untuk semua hak itu. Sehingga kami memang menentukan ada isu-isu yang menjadi isu prioritas. Di antaranya isu pendidikan, isu hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, hak pendataan, kemudian hak untuk yang hak menjadi hak dasar itu adalah isu prioritas hak yang memang kami upayakan untuk bisa terpenuhi ya bagi penyandang disabilitas. Baik. Nah, tadi kan salah satu kenapa tadi KND juga memilih Sentra Abioso karena sebelumnya literasi braille yang disediakan oleh kami memang bermanfaat untuk teman-teman dan ada kaitannya dengan teman-teman disabilitas itu karena ini Pak Agung terkait itu kan sebelumnya kita berliterasi Pak dan saat ini kita sudah menjadi Sentra Abioso ya Pak ya. Nah perubahannya seperti apa gitu Pak? Dulu kan kita mencetak buku-buku braille, literasi braille. Nah sekarang kan jadi Sentra Abioso. Nah itu tugas fungsi yang utamanya menjadi seperti apa Pak yang baru ini? Ketika saat itu kekhususannya Mbak ya, sekarang menjadi multi layanan gitu kan. Jadi kami pun harus berubah dari mindset dari mindset dari sumber daya manusianya, dari segala yang ada di Abioso ini, berarti kita harus berubah gitu kan, bahwa memang perubahan itu keniscayaan bahwa ini kita harus gitu kan. Nah khusus dengan kegiatan yang ada yang KND yang begitu tadi masif ya, yang tadi baru 6 bulan sudah banyak pergerakan. Saya rasa istilahnya tidak mungkin lah seperti yang tadi Ibu bilang 34 provinsi, terus kementerian, kabupaten kota. Kami pun ingin ambil bagian karena pada prinsipnya penanganan disabilitas itu tidak bisa hanya untuk sendiri aja, apalagi hanya istilahnya hanya ditangani dengan posisinya hanya komisi gitu kan. Nah kami dari Abioso pun akan ikut dalam ambil bagian itu dalam hal penanganan disabilitas. Kami akan siapkan juga program-program kami, kolaborasi baik dengan KND, kementerian lain, bahkan kami pun tadi melakukan kegiatan dengan Kominfo terkait dengan peningkatan kapasitas dari disabilitas. Mungkin ke depan kami akan percobaan dulu beberapa TK untuk disabilitas, dan saya yakin itu akan bermanfaat lebih terhadap teman-teman disabilitas. Makanya kami akan menjajaki Mbak Bu, menjajaki juga dengan Kominfo, syukur-syukur bisa dilaksanakan di tahun ini juga, berkesinambungan. Minimalnya kegiatan ini akan lanjut setelah ini. Nah terkait dengan harus seperti apa ya, mungkin kami kebetulan saya juga baru di sini dan saya ingin membawa semangat baru ke teman-teman juga yang di sini, dan pasti kolaborasi antara Abioso dengan eksternal dan internal harus terjaga gitu. Berarti artinya Sentra Abioso untuk saat ini akan terus sosialisasi bagaimana program baru kita di Sentra Abioso. Kami terbuka untuk terbuka kolaborasi untuk dengan siapapun, baik itu dengan pemerintah kabupaten kota atau provinsi, bahkan dengan kementerian, bahkan dengan dengan komisi KND khususnya. Mungkin supaya masyarakat juga tahu ya Pak ya, bahwa kita yang sebelumnya hanya mengelola literasi braille, saat ini kita jadi multi layanan gitu. Jadi luas bukan hanya disabilitas, multi layanan. Jadi apakah semua itu ya Pak ya, terkait kebencanaan, terkait dengan banyak aspek yang bisa kita manfaatkan. Baik. Nah untuk ini kembali ke Ibu,
Untuk permasalahan tadi kan ada call center ya Bu ya. Apakah saat ini sudah berjalan? Apakah sudah kering-kering sana kemari gitu Bu? Atau baru disosialisasikan atau memang sudah banyak kering-kering dari mana-mana gitu Bu terkait pengaduan disabilitas? Ya, baik, untuk call center sendiri itu sudah berjalan, hanya memang masih manual. Kita sedang kerjasama untuk itu bisa menjadi otomatis ya. Jadi layanannya itu dengan dial 143 kalau telkom melalui apapun ya, itu dial 143 nanti akan ada informasi, akan ada panduan ya, dipandu apakah membutuhkan informasi tentang pekerjaan. Kontennya memang kita baru bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga memang kontennya baru tenaga kerjaan, dan juga kita bekerja sama dengan salah satu ini ya, permodalan ya, PNM Mekar. Jadi permodalan bagi penyandang disabilitas. Ya, penyandang disabilitas yang membutuhkan permodalan nanti bisa dial ke situ, kemudian mencari informasi dan nanti akan direspon. Kemudian hal yang lainnya untuk pengaduan dan aspirasi juga bisa WA. Oke, melalui WA nanti barangkali tayangkan oleh ini ya, WA-nya berapa, karena saya kesulitan mengingat nomor handphone. Jadi nggak bisa menyampaikan. Kalau teman-teman komisioner lain tuh pandai sekali, nomornya sekian-sekian, pada ujungnya tahu gitu 143, tapi depannya kan apa gitu. Jadi respon kami masih sudah dilakukan beberapa respon, beberapa juga sudah ada penanganan, beberapa juga seperti pengaduan pelecehan seksual gitu kan, misalnya kasus di daerah tertentu, bagaimana kamu melakukan, itu bukan pada wilayah kami bukan implementator. Kami melakukan, fungsi kami adalah melakukan pemantauan atas upaya implementasi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, melakukan advokasi implementasi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi untuk upaya yang sama, lalu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, dalam konteks ketika ada permasalahan yang masuk ke kontak center kami, kemudian di luar kuasa kami, maka kami akan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Oh, misalnya ini ada kasus tapi terhambat nih, belum di follow up terus, maka kami misalnya menayangkan surat kepada Kompolnas berdasarkan pengaduan yang masuk kepada kontak center kami ini. Nah, bagaimana mohon agar bisa ditindaklanjuti. Tapi ada yang bisa langsung misalnya kami tangani, misalnya kasus kejadian ada penyandang disabilitas menggunakan kursi roda tidak boleh masuk ke supermarket misalnya, karena dihalangi oleh siapa gitu, tidak diizinkan. Kemudian kita datangi, kita lakukan edukasi, dan akhirnya oh ya mereka paham, mohon maaf gitu, kami tidak akan melakukan hal itu lagi. Jadi berbagai bentuk respon itu disesuaikan ya, dan disesuaikan dengan kapasitas kami terkait dengan tugas fungsi kami, dan juga kapasitas kami yang tadi bukan sebagai implementator gitu. Kalau untuk kasus yang besar atau yang sedang viral atau apa yang mungkin saat ini masih atau sudah ditangani oleh KND itu apa Bu? Misalnya ada kasus viral atau kasus besar gitu di kalangan teman-teman disabilitas itu, apakah ada yang sedang ditangani atau sudah? Ya, kami kan mencari sesuatu hal itu, akar permasalahannya apa ketika sesuatu hal itu terjadi. Kita pahami bersama kenapa Komisi Nasional Disabilitas dibentuk. Karena kan pemerintah menyadari bahwasannya penghormatan dan pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu belum terpenuhi dengan baik. Dan ini bukan isu nasional, ini isu global. Jadi di dunia internasional pun kan posisinya sama. Penyandang disabilitas itu masih belum terpenuhi hak-haknya. Kenapa? Karena pertama, pemahaman masyarakat tentang penyandang disabilitas yang punya hak yang sama dengan orang pada umumnya itu belum diberikan. Penyandang disabilitas yang punya keterbatasan, kemudian dia tidak bisa berangkat sekolah karena menggunakan kursi roda, sekolahnya jauh, jalannya tidak mungkin dilalui oleh kursi roda sehingga terhambat. Nah, ini tidak ada upaya bagaimana agar tetap penyandang disabilitas yang punya hambatan ke sekolah itu tetap menerima haknya. Harus ada upaya-upaya perbaikan agar kita semua penyandang disabilitas itu bisa mengakses semua hak kami sebagai penyandang disabilitas. Nah, ini kan posisi
bukan hanya di Indonesia, internasional pun posisinya seperti itu, bahwa penyandang disabilitas itu masih tereksklusikan. Itu sebabnya harus dilakukan perlindungan, ya, dan juga harus diupayakan agar stigma tidak lagi ada bahwa penyandang disabilitas itu hanya dibelas kasihani saja. Itu kan stigma yang menimpa penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas itu tidak akan bisa apa-apa. Itu stigma. Nah, stigma dan pemahaman yang masih kurang dipahami oleh kita semua, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia umumnya, itu mengakibatkan hak-hak penyandang disabilitas itu tidak terberikan, bahkan terambil. Nah, apa yang kami lakukan yaitu melihat akar permasalahannya apa. Selain tadi, kalau ada kasus-kasus yang mungkin kami lakukan dalam kapasitas kami sebagai pemantau, kemudian melakukan pemantauan, kami melakukan advokasi. Advokasi itu salah satunya kan melakukan edukasi. Nah, ketika ada sesuatu hal terjadi, kenapa ini terjadi? Oh iya, permasalahannya di mana? Ternyata tidak paham tentang bagaimana memperlakukan, maka kita akan edukasi pihak yang tidak memberikan haknya. Demikian pula ketika ada hak penyandang disabilitas terambil oleh yang lain, maka kita pahami, oh ini berarti kesadaran semua pihak terhadap penyandang disabilitas itu belum baik. Ini persoalan negara yang kita harus selesaikan, sehingga bagaimana nanti kami akan berdiskusi dengan kementerian lembaga yang mengurusi hal-hal itu. Kami akan berdiskusi dengan semua pihak, bagaimana fasilitas umum agar bisa diakses, bagaimana agar fasilitas transportasi bisa menyediakan fasilitas untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, ini yang sedang kita dukung. Jadi kami sangat merespon itu semua. Hanya memang tidak berdasarkan kasus per kasus kemudian kami tangani kasusnya, karena tadi ada tugas dan fungsi kami yang memang kami harus lakukan, dan kami harus repel kemana dan apa yang harus kami lakukan agar ini terpecahkan gitu kan masalahnya. Jadi kata kuncinya semua pihak ya Bu? Semua pihak harus terlibat, ya nggak bisa lah kata Bapak tadi ya parsial sendiri-sendiri. Dan kami merasa sangat berkepentingan dengan sentra seperti sentra Abioso ini, karena ini kan melayani Pak ya, melayani penyandang disabilitas, kemudian semua ragam. Nah, ini kan sosialisasi Abioso kepada masyarakat tentang layanan Abioso ini juga menjadi bagian yang harus kami sosialisasikan, bahwa untuk daerah Jawa Barat gitu kan, untuk kota Cimahi, untuk Bandung ada loh sentra Abioso yang bisa menangani teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kita akan optimalkan komunikasi kita dengan berbagai pihak agar kita semua benar-benar mendapatkan manfaat. Jadi teman-teman Abioso bisa melakukan pekerjaan secara efektif, teman-teman penyandang disabilitas, organisasi dapat manfaat, kemudian KND juga kan upaya perwujudannya ya sedikit demi sedikit bisa terwujud gitu dengan kita kolaborasi dan kerjasama. Baik, satu lagi Bu, kan kemarin ada berita viral sih Bu ya, Pak, ada berita viral yang disabilitas gagal terbang gara-gara kursi direbut pejabat gitu kan, itu kan sempat ramai itu di grup di internet. Nah, apakah KND ikut terlibat atau menangani hal ini atau gimana Bu? Ya, sekali lagi kan tadi kan saya berbicara ya, ketika hak penyandang disabilitas tidak terpenuhi atau terambil, itu ada masalah di kita semua. Satu, pemahaman tentang bagaimana kita harus memberikan hak bagi penyandang disabilitas itu belum dipahami oleh semua pihak. Yang kedua, barangkali stigma terhadap penyandang disabilitas itu masih sangat kuat gitu, stigma negatif ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama tentu kita memahamkan semua pihak tentang hal ini agar mereka dapat memberikan hak penyandang disabilitas. Sehingga apa yang kami kasih tadi ya Bu ya? Iya, jadi apa yang kami lakukan? Kami sudah kolaborasi dan komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perempuan, kemudian Anak, kemudian dengan Kompolnas, kemudian pihak-pihak lain yang memang terkait dengan kan penyandang disabilitas itu urusannya sama dengan semuanya kan. Ada pada semua aspek kehidupan. Yang kami lakukan adalah kami berkomunikasi
dengan layanan publik, dengan Kementerian Perhubungan. Ini menjadi agenda kami untuk bisa kami diskusi bahwasannya ayo kita sama-sama mulai meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas. Bagaimana ada praktek-praktek baik, misalnya PT KI sudah menyediakan kursi penyandang disabilitas. Bagaimana kursi itu bisa disediakan untuk penyandang disabilitas dan dipastikan tidak diduduki oleh siapapun. Nah, itu kan kita mohonkan untuk bisa dijaga, termasuk oleh transportasi yang lain ya. Yeah. Itu kita lakukan seperti itu. Baik. Nah, ini kita sudah berada di sesi kita sudah mau berakhir ya Pak Bu. Nah, terakhir harapan dari Ibu maupun Bapak, Ibu mungkin terhadap KND seperti apa, dan juga mungkin dari Bapak nanti harapan antara KND dengan Sentra Abioso, mungkin dari Bapak dulu. Ya, harapan saya Abioso ikut andil dalam hal penanganan disabilitas, baik itu disabilitas atau yang seperti yang kita sekarang ini multi layanan itu. Seperti itu. Tidak hanya di disabilitas tapi multi layanan. Kami berharap Abioso ada dalam garda terdepan terkait penanganan multi layanan semua masalah sosial. Ya. Mungkin dari Ibu. Oke, baik ya, harapannya tentu ada pada misi kami ya. Misi kami itu adalah menjadi lembaga yang efektif ya dalam melakukan upaya pemantauan, upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dan kami berharap semua penyandang disabilitas itu mendapatkan manfaat ya, dan bisa dapat berkembang seperti pada umumnya. Dan tentu kita berharap Indonesia inklusif disabilitas itu bisa tercapai gitu. Tapi kan kita tidak bisa bekerja sendirian. Semua pihak harus bekerja sama, multi helik ya. Semua harus ambil bagian karena KND kan terdiri dari 7 komisioner dengan lembaganya sendiri yang baru. Sehingga kami kan perangkatnya masih lagi dilengkapi. Sekretariat baru beberapa bulan lalu ada, kepala sekretariatnya sekarang baru 1 atau 2 minggu ini diangkat gitu kan. Sehingga memang kita butuh effort yang besar untuk kita melakukan upaya penghormatan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas itu dengan kerja kolaborasi gitu kan. Itu. Ya, semoga Sentra Abioso sama KND juga bisa terus Amin. berkolaborasi ya Pak Bu ya. Amin. Ya, sahabat Sentra Abioso, sepertinya perbincangan kita harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak yang sudah berkenan berdiskusi pada siang hari ini, ngobrol santai seputar KND dan juga Sentra Abioso. Dan teman-teman disabilitas maupun sahabat Sentra Abioso semuanya, mungkin nanti kita akan lanjutkan kembali jika kita bertemu kembali ya Bu ya dengan KND, dan juga nanti selanjutnya kita juga akan berbincang secara eksklusif dengan Bapak Agung terkait bagaimana program Sentra Abioso. Jadi teman-teman jangan bosan bertemu dengan saya Deska Arsela dan juga Sentra Abioso. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.